kita punya banyak waktu untuk mungkin nanti ada sesi diskusi tentang materi kita yang ke-8. Saya share screen dulu. Ya, oke. Jadi kita punya materi untuk yang pelajaran ke-8 ini surfing, ya, di judul bahasa Inggrisnya, atau melayani, dan di dalamnya ada 2 poin penting yang sebentar kita akan lihat, yaitu bagaimana dalam pelayanan ini ada 2 hal yang berperan penting di dalam, yaitu karunia rohani dan bagaimana karunia rohani ini digunakan di dalam pelayanan, atau yang memberikan kita kuasa, yaitu Roh Kudus melalui karunia-karunia rohani di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya yang sebentar kita akan lihat sepanjang materi ini adalah bagaimana kita menemukan karunia rohani ini di setiap, baik itu dalam pemuda, dalam konteks yang kita bicarakan saat ini, ataupun di setiap anggota jemaat. Karena kita semua di sini adalah pemimpin, kakak-kakak semua yang ikut pelatihan ini adalah pemimpin di jemaat masing-masing, dan peranan kita sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana melihat ini karunia rohani di dalam memaksimalkan pelayanan dalam gereja. Mungkin sebentar juga kita akan singgung sedikit kira-kira bagaimana itu karunia rohani dan talenta atau bakat, apakah itu sama atau itu sudah talenta itu adalah karunia rohani dan sebagainya. Di pendahuluannya dikatakan bahwa masing-masing kita, nanti ada beberapa referensi ayat, saya hanya sampaikan dia punya pendahuluan, semua kita Tuhan berikan karunia rohani ini masing-masing menurut kemampuannya, ya. Dan dengan kata lain, tidak semua orang punya karunia yang sama, karunianya beda-beda, dan hal ini perlu dimengerti sehingga nanti di dalam menjalankan karunia roh ini masing-masing orang menyadari apa dia punya karunia roh, sehingga dia fokus kepada karunia roh yang dia miliki. Dan kalau itu terjadi, maka potensi-potensi konflik di dalam pelayanan nantinya bisa diminimalisir, ya, paling tidak diminimalisir, karena kalau dianggap ya, minta maaf ya kakak, ada iklan sedikit. Oke. Karena biasa di dalam jemaat atau di dalam satu komunitas semuanya aktif melayani, tapi itu pasti tidak terhindar dari konflik, baik itu internal atau eksternal. Nah, kalau masing-masing menyadari dia punya karunia rohani, gantinya mereka akan konflik, mereka akan saling melengkapi dan saling support satu sama lain. Nah, ini beberapa objektif kita atau sasaran dari pelajaran saat ini. Yang pertama, untuk menunjukkan penghargaan dari setiap karunia rohani yang dimiliki oleh setiap anggota PA kita. Lalu yang kedua, menetapkan dasar teologis untuk karunia rohani. Berikutnya, untuk memperlihatkan hubungan bagaimana kita bisa mengenali dan menggunakan karunia rohani pada orang muda, dewasa, ataupun remaja. Lalu memahami bagaimana melakukan inventaris karunia rohani. Jadi di akhir nanti kita akan adakan ambil waktu sedikit untuk lihat sampelnya bagaimana kita bisa inventaris karunia-karunia rohani, dan ada 5 langkah bagaimana caranya kita membangun hal-hal yang bisa membuat kita dengan mudah untuk mengidentifikasi karunia-karunia rohani yang ada dalam jemaat. Dan yang terakhir, mempelajari cara mengenal dan menguatkan karunia rohani dan digunakan untuk pelayanan jemaat Tuhan di dunia. Roh Kudus, ada beberapa poin penting di
pendahuluan ini sebelum kita masuk ke 5 tahap nanti. Yang pertama yaitu Yesus membuat janji untuk mengirim penghibur, ya. Ini sejalan dengan pelajaran sekolah sahabat kita juga sahabat lalu, yaitu Roh Kudus, ya. Di mana Roh Kudus ini nanti yang akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi ataupun ya dalam konteks pelayanan dalam jemaat. Lalu berikut Roh Kudus berfungsi dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan setiap orang. Berikutnya adalah salah satu peran Roh Kudus adalah memberikan karunia-karunia kepada anak-anak Allah. Dan yang berikut, semua karunia diberikan untuk membangun gereja Allah dan memperlengkapi setiap murid untuk pelayanan. Ini ada beberapa aspek dalam nubuatan, bagaimana karunia rohani ini sudah dinubuatkan di Alkitab, dan salah satunya dalam kitab Yoel bahwa manifestasi kuasa Roh Kudus di zaman akhir itu akan berlipat ganda dan untuk memampukan satu kumpulan umat yang menjadi saksi Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang lebih matang dalam menyambut kedatangan Tuhan. Lalu ada bakat, karunia, dan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya akan ditunjukkan pada mereka yang sangat dihargai Allah. Dan selanjutnya orang-orang muda akan memiliki penglihatan dan wahyu yang sempurna tentang tujuan Allah bagi kehidupan mereka. Dan ini akan diperkuat dan didukung melalui kebijaksanaan yang diberikan kepada orang-orang tua Kristen dalam mimpi. Ya. Penggenapannya, Allah tidak pernah bermaksud agar semua karunia rohani ada dalam satu orang. Nah, ini merupakan prinsip dari karunia rohani tadi, bahwa yang pertama masing-masing, sebentar akan lebih jelas lagi, tetapi di poin ini dikatakan bahwa Allah tidak pernah bermaksud agar semua karunia rohani bertumpuk di dalam satu orang. Jadi ini menggambarkan apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam menggambarkan di kitab Roma, gereja itu bagikan satu tubuh, masing-masing punya peranan. Di dalam peranan itu mereka punya kemampuan tersendiri untuk melakukan tugasnya masing-masing. Semua karunia termasuk karunia iman dan kasih karunia diberikan kepada manusia oleh Roh Kudus Allah, merupakan hak istimewa kita untuk menerimanya dan menggunakannya untuk tujuan yang Allah kehendaki. Sebagai murid Kristen, semua orang muda Advent dapat diyakinkan bahwa karunia ini tersedia bagi mereka. Nah, ini yang penting. Ada banyak orang yang, apalagi orang punya anak-anak muda, mungkin pasif dalam gereja atau apatis. Karena mereka pikir, aduh, saya tidak ada karunia, saya tidak punya kemampuan, saya tidak bisa bantu dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, di pelajaran ini kita akan lihat bagaimana kita bisa menjadi trigger atau pemicu bagi anak-anak muda ini untuk menyadari mereka punya karunia rohani. Daftarkan 5 karunia yang diberikan Roh Allah kepada jemaat. Ini kita skip, nanti kita akan satu kali di belakang. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab yang dituliskan di pelajaran kita ini, yang mungkin kita bisa lihat contoh-contoh karunia rohani yang ada dalam diri mereka. Ya, mungkin ada tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis ini memiliki lebih dari satu karunia rohani. Tapi coba kita lihat apa kira-kira yang menjadi highlight atau yang menonjol di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini. Nah, contoh, Samson, kira-kira apa dia punya karunia rohani yang menonjol? Ada mungkin bisa kasih input dari kakak-kakak. Kalau orang lihat kehidupan Samson ini, karunia apa kira-kira yang Samson miliki? Ya, kita tahu ini Samson seorang hakim, ya. Hakim, dan tentu yang kita kalau baca di beberapa bagian Alkitab, dia punya karunia kepemimpinan, ya, Samson. Lalu kemudian Salomo. Kalau baca di kitab Roma, salah satu karunia di sana adalah berhikmat. Ya, jadi Salomo memiliki hikmat.
Lalu Hosea, salah seorang nabi, dia memiliki karunia bernubuat, teristimewa nubuatan tentang Israel, dan dia tidak hanya bernubuat, tetapi kehidupan keluarganya adalah merupakan ilustrasi dari bagaimana kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan lika-liku, kemurtadan, dan menjauh dari Tuhan, lalu bagaimana Tuhan berusaha menyelamatkan bangsa Israel melalui kehidupan rumah tangga Nabi Hosea. Lalu berikut ada Rut. Kalau kita baca cerita Rut, karunia yang ada dalam diri Rut adalah kesetiaan dan melayani. Ya, kita tahu dia punya cerita waktu suaminya meninggal, dia tinggal bersama dengan mertuanya, lalu mertuanya suruh pergi, Naomi ya. Dia suruh bilang, tidak ada lagi apa-apa yang bisa kamu harapkan kepadaku, jadi pergi saja, kembalilah ke bangsamu, orang tuamu. Tetapi Rut dengan yakin, dengan tegas menyatakan, Allahmu Allahku, kemana engkau pergi, aku akan tetap ikut. Jadi ada kesetiaan di sana di dalam melayani mertuanya yang dia sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Lalu Esther, kita tahu cerita Esther. Kalau baca ceritanya, ada dilema yang dia hadapi ketika dia menjadi ratu, lalu bangsanya mencoba dibinasakan oleh Haman, tetapi Esther kalau kita lihat dia punya karunia membedakan roh. Nah, itu ada di 1 Korintus. Karunia membedakan roh. Dia tahu maksud-maksud niat-niat jahat dari Haman sehingga dia bisa mencegah dari jebakan untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan saya yakin ada banyak lagi karunia-karunia yang ada dalam tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan contoh dalam pelajaran kita. Pria dan wanita yang setia di segala zaman telah mengetahui keuntungan hidup oleh Roh Kudus. Salah satu keuntungan besar yang dimiliki para pemimpin orang muda adalah untuk mengilhami dan memotivasi orang muda untuk mengembangkan karunia dan talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Ini yang saya mau tekankan juga di poin kedua. Saya mau ulangi, salah satu keuntungan besar yang dimiliki para pemimpin orang muda. Jadi para pemimpin, kita semua di sini yang hadir di Zoom meeting ini, para pemimpin. Apa keuntungan kita? Yaitu mengilhami dan memotivasi orang muda untuk mengembangkan karunia dan talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Kenapa demikian? Nanti kita lihat di salah satu 5 langkah untuk memaksimalkan karunia rohani ini. Di sana ada dia punya sebab akibat kenapa pemimpin ini berperan penting di dalam mendorong setiap pemuda untuk mengeluarkan karunia rohaninya. Lalu poin ketiga, para pemimpin orang muda memiliki banyak keunggulan untuk dapat membantu mengenal dan mengembangkan karunia rohani. Karunia-karunia ini. Banyak talenta tidak digunakan dan tidak aktif hanya karena mereka tidak pernah dikenal atau dikembangkan. Nah, ini jadi poin yang menarik. Banyak talenta, kalau kita lihat di jemaat kita atau di kelompok pemuda kita, katanya banyak talenta atau karunia atau potensi yang ada, tidak aktif, hanya karena mereka tidak dikenal atau tidak dikembangkan. Disinilah pentingnya acknowledgement, pengenalan atau pengakuan. Ya. Ada beberapa kali saya temui anak muda yang punya potensi tapi dia pasif dalam gereja. Tapi setelah coba dikasih kesempatan di dalam kegiatan, diberikan tanggung jawab kecil-kecil, akhirnya lama-kelamaan anak-anak muda ini berkembang. Ya, ini yang ada di dalam ilustrasi dari 1 talenta, 5 talenta, 2 talenta dan sebagainya bisa berkembang kalau mereka menggunakannya. Tapi untuk menggunakannya ini di sini dikatakan sering tidak bisa berkembang karena tidak pernah dianggap atau tidak pernah dikenal. Nah, di sini peranan kita sebagai pemimpin orang-orang muda, ya, apalagi di pemuda senior ini. Untuk mengenali sehingga orang-orang ini, pemuda-pemuda kita ini bisa diberi kesempatan.
Seorang pemimpin orang muda yang berwawasan dan jeli akan melibatkan orang muda dalam mengembangkan karunia-karunia ini. Ini harus menjadi proses yang direncanakan dan disengaja. Langkah-langkah berikut ini tidak linear, melainkan mereka melingkar. Jadi ini adalah proses looping, atau dia video, bukan video, sorry saya pakai ilustrasi video. Jadi looping itu artinya berulang-ulang, ya berulang-ulang. Jadi sampai tahapnya nanti kita akan lihat 5 langkah ini, sampai di langkah kelima kembali lagi ke langkah pertama. Jadi ini harus direncanakan dan disengaja atau intens, dilakukan dengan perencanaan, tidak asal jadi. Ya, banyak sekarang orang bikin program yang penting jadi, asal ada. Akhirnya ya kelihatan banyak kegiatan tapi tidak efektif, hanya sekedar posting di Facebook, tapi follow up-nya tidak ada. Dan ini yang perlu dipikirkan bersama sebagai para pemimpin yang di poin pertama dijelaskan berwawasan luas dan jeli melihat potensi yang ada. Dan berikutnya adalah setelah Anda melewati langkah pertama sampai 5, Anda harus kembali lagi ke langkah pertama. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Nah, oke. Di langkah pertama ini, yaitu kita akan melakukan inventarisasi karunia rohani. Ya, jadi inventarisasi karunia rohani. Artinya kita harus tahu dulu apa-apa itu jenis karunia rohani. Sehingga ketika kita lihat di dalam jemaat kita, oh orang ini dia karakternya begini-begini. Lalu kita akan cocokkan, oh karunia rohaninya berarti seperti ini. Jadi kita dengan mudah memiliki seperti bank alat. Jadi equipment untuk pelayanan, untuk memampukan kita di dalam melayani jemaat kita lebih efektif karena kita sudah punya daftar senjata-senjata untuk melayani. Jadi yang pertama adalah melakukan inventarisasi karunia rohani. Bagaimana caranya? Di akhir dari seminar ini ada nanti link, kita bisa download dalam bentuk PDF, tetapi masih bahasa Inggris. Ada juga yang bahasa Indonesianya, nanti saya share juga, atau mungkin kakak-kakak juga di jemaat sudah ada ini link untuk identifikasi karunia rohani. Jadi ada semacam kayak kuesioner kita akan isi, lalu lihat di mana dia punya karunia rohani. Kemudian ini poin ketiga, harus dipahami juga bahwa daftar dalam surat Roma 1 Korintus dan Efesus tidak lengkap. Jadi apa yang ada di beberapa bagian Alkitab, daftar karunia rohani itu belum lengkap. Kita tahu bahwa karunia rohani ini ada banyak. Apa yang disebutkan di sana hanyalah beberapa karunia rohani yang pada umumnya diklasifikasikan secara umum yang sering dipakai untuk pelayanan di zaman gereja mula-mula atau zaman para rasul. Langkah kedua adalah mengidentifikasi karunia-karunia dan bakat-bakat orang muda. Nah, Anda dan orang muda Anda akan menikmati perjalanan dan pembelajaran karunia rohani. Hal penting yang akan Anda lihat terjadi adalah mereka saling memberi semangat dan kekuatan. Seseorang dengan malu-malu akan berpikir bahwa mereka tidak memiliki karunia, tetapi melalui inventaris menunjukkan bahwa mereka memilikinya. Jadi, mungkin pernah kita alami bahwa di satu kegiatan, tiba-tiba kita ingat, oh, orang butuh seseorang yang bisa handle logistik, contohnya perlengkapan. Lalu kita mulai ingat, wah, dulu si itu, taruhlah namanya si Anto. Dulu saya ingat si Anto itu waktu orang pergi rekreasi, dia punya kerja itu tanpa disuruh, dia pokoknya angkat semua itu aqua ke tempat rekreasi. Sepertinya dia cocok untuk di bagian logistik, melayani dalam urusan logistik. Maka kita akan tahu bahwa dia punya passion adalah di bidang
perlengkapan seperti itu. Dan kita, saya yakin kita punya apa namanya, orang-orang seperti ini di dalam komunitas kita. Dan inilah pentingnya kita mengidentifikasi karunia atau bakat-bakat orang muda. Dan ini bisa terjadi kalau kita kenal dengan kita punya anggota. Jadi yang pertama tadi kita punya bank atau list atau inventaris karunia rohani, lalu kita punya orang-orang mudanya, lalu dengan cepat kalau kita sudah biasa dengan karunia rohani ini, kita lihat orang mudanya, oh anak ini cocoknya atau karunia rohaninya adalah apa namanya, di melayani atau dia karunianya berkhotbah dan sebagainya. Ini ada saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu kami buat care group pelatihan di Manila, penginjilan kota, kami observasi satu kafe dan kami berlima, ya, saya dari Indonesia, ada satu dari Vietnam, Keiko, lalu yang sebelah kanan ini adalah Kuya Dionel dari Filipina, ini Atif dari Pakistan, dan ini adalah Mariano dari Timor Leste yang paling muda. Yang saya mau saksikan adalah yang baju hijau ini, Mariano. Dia punya karunia rohani. Dia punya karunia rohani. Kami perhatikan adalah yang paling menonjol adalah anak ini, walaupun paling muda, tapi dia paling gampang berterima sama orang. Jadi apa yang terjadi adalah setiap kami datang ke kafe itu, kami berempat sudah bagi tugas masing-masing. Saya bagian multimedia yang menyiapkan semua dekorasi dan sebagainya. Lalu yang dua tadi seksi acara, programnya mereka siapkan. Lalu yang satu adalah hostnya, ya MC-nya yang bisa bicara. Ya, selain karena masalah bahasa, dia lebih baik dalam bahasa, dia juga orang lokal. Mariano ini, saya punya teman ini, tugasnya adalah hanya berdiri di luar untuk sambut orang lewat. Kebetulan lokasinya itu di bagian perkantoran di Manila, daerah Makati namanya, yang sudah pernah ke sana tahu daerah ini. Lalu yang menariknya adalah kami di dalam berkegiatan, setiap beberapa saat ada orang yang masuk. Ada orang yang masuk. Dan yang mengundang mereka masuk adalah si Mariano ini. Jadi ibaratnya dia adalah kami punya peluncur di depan. Jadi caranya me-approach orang itu sangat berterima. Dan itu adalah karunianya, saya lihat. Jadi setelah orang masuk, lalu kami sambut di dalam. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk bicara dengan orang asing, yang baru kenal itu agak susah. Ya, ada banyak stereotip atau prejudis. Orang mungkin akan enggan untuk menyambut sambutan. Tetapi teman kami ini, Mariano, dengan gampang dia welcome sama orang, sehingga dia bisa berterima dan mengundang orang masuk. Dan akhirnya dari beberapa orang, kami punya grup bisa bertambah. Dan itu salah satu contoh yang saya alami, bagaimana saya lihat karunia atau karunia rohani dari sahabat kami ini. Itu yang langkah pertama adalah, kita ulang, langkah pertama adalah inventaris karunia rohani. Yang kedua adalah identifikasi dari pemuda-pemuda kita. Yang ketiga adalah mendorong karunia dan talenta itu. Tidak peduli seberapa besar orang muda itu saling mendorong, itu akan menjadi tugas Anda sebagai pemimpin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa pemimpin punya peranan penting dalam memberikan support? Karena ya kita ini pemimpin begitu. Contohnya, mana yang lebih berdampak? Kita dapat pujian dari teman kita yang biasa, atau kita dapat pujian dari orang yang memiliki jabatan, atau ya taruhlah wali kota atau presiden, ya, memuji kita daripada sekedar ya orang tua kita atau sahabat kita. Tentu saja orang yang memiliki otoritas yang lebih besar. Dan itulah mengapa pemimpin ya kalau memberikan motivasi pasti itu sangat berdampak besar bagi orang yang diberi motivasi itu.
berikut, Anda jangan memberi kesan bahwa orang muda itu mendapatkan pujian atas karunia apa yang telah Allah berikan, seolah-olah mereka istimewa dari yang lain dan pantas. Ini agak tricky. Jadi ketika kita mendorong atau memotivasi orang ini, kita punya anak muda, jangan terkesan katanya memuji, bahkan menempatkan dia dalam posisi, wah Anda itu istimewa, nggak ada yang lebih jago. Kita lihat cuma Ngane itu yang jago di sini. Biasa ini kalau orang di Manado istilahnya jangan bikin dia makan puji. Ya, saya pelajari budaya di Manado ini banyak sekali kosakata yang bisa orang memang jadi terbang kalau dipuji-puji. Nah, hati-hati orang pemimpin. Gantinya memuji berlebihan, ya mungkin kita bisa kasih apresiasi, tapi jangan berlebihan, ya sehingga ada kesan bahwa hanya mereka yang pantas untuk posisi itu atau melakukan tugas itu. Kita sebagai pemimpin nantinya akan bertanggung jawab dalam menanamkan roh ketinggian hati kepada kita punya anak-anak muda. Jadi ini di langkah ketiga ini agak tricky, kita perlu hati-hati. Poinnya adalah kita perlu mendorong mereka, bukan untuk mengangkat mereka lebih istimewa dari yang lain. Yang keempat, libatkan atau manfaatkan karunia dan talenta ini dalam pelayanan. Inilah saatnya Anda membuat rencana yang telah kita bicarakan dalam poin lain dalam seminar ini dan memobilisasi pasukan orang muda Anda yang energik untuk Yesus. Hal-hal besar akan terjadi dan kemudian Anda akan berkumpul, evaluasi, dan catat perubahan yang Anda ingin buat di lain waktu. Jadi di langkah keempat, setelah kita sudah mendorong dia untuk menggunakan karunia rohaninya dalam pelayanan, kita perlu libatkan dan memanfaatkan karunia dan talenta itu dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan. Karena nanti saya beri sedikit keterangan di bagian berikut. Jadi ini adalah langkah keempat. Setelah karunianya sudah teridentifikasi, sudah didorong, dia sudah memiliki semangat untuk melayani, kita perlu libatkan dan dimanfaatkan itu di dalam pelayanan. Karena ada biasa sampai di tahap ini, orang itu sadar dia punya karunia, tapi karena kurangnya event atau acara-acara dalam gereja, dia keluarkan dia punya talenta, bakat, dan karunia rohani di tempat lain. Dan ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Ya. Jadi perlu dilibatkan atau dimanfaatkan, digunakan karunia ini. Dan langkah yang terakhir, yang kelima adalah perkuat selalu karunia-karunia itu. Sebagai seorang pemimpin, orang muda, kita tahu bahwa betapa mudahnya seseorang untuk berkecil hati. Berkecil hati, atau mungkin ada juga bahasa lain, meraju. Ya, kita perlu sensitif dengan hal-hal seperti ini itu kepada anak-anak muda kita, dan itu sebabnya selalu perlu untuk diperkuat karunia-karunia roh, karunia-karunia roh ini dalam pelayanan. Caranya adalah salah satunya yaitu membuat dia untuk terus aktif dalam pelayanan atau kegiatan. Masalahnya adalah apakah ada kegiatannya? Ini peranan kita sebagai pemimpin baik di jemaat atau di tingkat yang lebih besar. Kita perlu membuat satu wadah untuk bagaimana karunia-karunia rohani ini memiliki wadah untuk didistribusikan, dilampiaskan atau digunakan sehingga tidak lari ke tempat lain atau akhirnya lama-lama jadi dingin, akhirnya semangatnya jadi mati. Kita skip ini yang terakhir. Ada hal yang saya lupa untuk share. Di poin ya. Ada yang terlewatkan tadi. Saya coba kembali.
Ah, di bagian sini, ah, saya lupa lihat notes saya. Oke, jadi tadi kalau kita lihat di selama pembahasan ini ada sering diulangi karunia rohani, talenta, dan bakat. Jadi mungkin saya hanya ingatkan atau memberi sedikit highlight apa perbedaan karunia rohani dengan talenta atau bakat ini. Kalau karunia roh ini adalah kesanggupan adikodrati yang diberikan Allah melalui Roh Kudusnya kepada orang-orang percaya untuk melayani jemaat Tuhan pada saat dia dilahirkan kembali, atau dengan kata lain dibaptis. Sementara talenta atau bakat, ya talenta itu adalah bakat yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ya, jadi semua orang percaya minimal memiliki satu karunia roh, tapi tidak seorang pun memiliki semua karunia roh. Itu tadi yang dibahas di atas. Ayat-ayatnya kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 29, 1 Korintus 12 ayat 11, Efesus 4 ayat 8. Jadi ada banyak, bukan banyak ya, beberapa bagian di Alkitab yang memberikan general daftar-daftar karunia roh. Jadi contoh, menyanyi. Menyanyi itu karunia rohani atau talenta. Ya, itu adalah talenta atau bakat. Tapi menyanyi ini bisa jadi karunia rohani kalau dipakai dalam pelayanan. Nah, kira-kira seperti itu dia punya perbedaan. Tapi kalau menyanyi dipakai untuk hal-hal lain, bukan untuk pelayanan, ya itu hanya sekedar talenta. Dan inilah tadi yang dikatakan, kita sebagai pemimpin harus melihat talenta-talenta ini, bakat-bakat ini, diarahkan ke dalam pelayanan. Sehingga orang ini bisa dimaksimalkan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan untuk orang itu. Ya. Saya pikir sampai di sini materinya. Kita akan mungkin masuk ke dalam kegiatan. Di sini ada di beberapa kegiatan, daftarkan setidaknya 5 karunia talenta, ya karunia rohani, bisa itu karunia rohani, talenta termasuk dalamnya, yang bisa diidentifikasi di jemaat Anda atau di komunitas Anda. Dan untuk poin yang kedua, mungkin ini saya tidak tahu Kak Jim, bagaimana nanti ini jadi salah satu requirement mungkin, yaitu menyelesaikan inventaris karunia rohani di jemaat masing-masing. Jadi mungkin saya bikin di jemaat saya, nanti dibagikan dia punya itu kuesioner. Atau ini, ini hanya sekedar inventarisasi karunia rohani. Oh ya betul, di jemaat masing-masing. Jadi melalui 5 tahap tadi. Jadi di jemaat saya mungkin yang punya karunia berkhotbah 3 orang. Tapi setelah dijalankan kuesionernya untuk melihat karunia rohaninya. Saya kembalikan kepada Kak Jim mungkin. Kak Fian, jadi yang hasil tesnya itu nanti dikeluarkan? Boleh saya kasih share saja ya? Cuma kasih contoh, review sedikit, saya share di... Ya, jadi nanti para peserta nanti mau bikin sendiri kan? Nanti mau coba. Betul, okay. Betul. Mungkin saya, kalau mungkin ada yang sudah pernah bikin, tapi saya tunjukkan saja sedikit. Contohnya, oke. Jadi ini kira-kira dia punya gambaran. Jadi setelah kita isi kuesioner ini, dan ini diisi berdasarkan situasi kita saat ini. Jadi bukan situasi yang mau kita seperti apa. Ya. Setelah kita isi, di terakhir nanti akan ada skornya, total skor. Di sini kalau misalnya skor yang paling tinggi adalah di sini, maka dia punya karunia adalah tentang administrasi. Ya. Kalau di sini berarti dia karunianya menolong dan selanjutnya. Jadi ini hanya contoh tes karunia rohani. Mungkin ada yang punya model lain. Intinya kita bisa inventaris atau identifikasi karunia rohani di dalam jemaat kita masing-masing. Terserah modulnya apa saja. Di materi ini juga ada linknya.
ke yang versi bahasa Inggrisnya. Demikian Kak Jimmy. Baik, terima kasih. Yang tadi mau didiskusikan atau tidak, Kak Fian? Atau gimana tadi? Yang karunia itu apa mau dipakai yang bahasa Inggris dari GC atau pakai kuesioner yang dari Kak Fian? Oke, untuk yang bahan dari GC sudah ada di chat ya, saya share. Oke, kalau sudah selesai kita serahkan ke MC. Silakan. Ya, Kak Olivia, silakan lanjut. Kak Olive, silakan Kak Olive. Oke. Terima kasih kepada Pendeta Alfianus Salepang yang telah membawakan seminar tentang pelayanan atau melayani di malam ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya, diskusi atau tanya jawab. Sebagai moderatornya Kak Masega Julian Tauran. Kepada Kak Julian dipersilakan. Kak Julian. Ya. Ya. Diskusi atau tanya jawab. Oke, kalau saya lebih bagus ke diskusi ya biar Pendeta Alfius juga bisa langsung menjawab dan kita bisa saling berbagi jawaban. Baik. Terus tadi saya ada lihat ke Stanley Dimara ada raise hand. Mungkin Kak Stanley boleh melakukan pertanyaannya. Silakan Kak Stanley. Baik, terima kasih. Selamat malam kakak semua. Terima kasih untuk Kakak Pendeta Alfian untuk materinya yang luar biasa. Saya punya pertanyaan. Walaupun kita belum ikuti untuk mencari tahu kuesionernya atau tesnya untuk mencari tahu tentang karunia rohani ini, tetapi ada, kalau kita perhatikan di jemaat itu ada orang yang suka sekali untuk dalam segala hal dia bisa memimpin. Walaupun dari kepemimpinannya kita lihat memang dia tidak punya kompetensi di situ untuk memimpin. Tidak punya kompetensi untuk memimpin, tapi maunya dia yang paling menonjol untuk selalu mau jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Saya malah penasaran, saya senang ini kalau ada kuesionernya, supaya dia jelas, jadi tahu dia sebenarnya tidak punya kompetensi di situ. Ini versi pandangan orang-orang dan versi pandangan saya juga. Cuma kita selalu mau arahkan dia karena memang kebetulan dia lebih tua, maunya selalu memimpin. Bahkan tidak dipilih sebagai ketua pun kecewa dan mengundurkan diri, tidak aktif lagi di gereja. Tapi waktu tahun berikutnya dipilih, semangat lagi. Pulang, luar biasa. Bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti begini dan mau menjelaskan kepada mereka kalau di sini sudah bakat mereka sesuai dengan hasil kuesioner ataupun tes ataupun
pengisian yang mereka isi untuk melihat di mana karunia rohani mereka. Terima kasih. Boleh ditahan dulu ya Kak Pendeta Alfius. Kita ada satu lagi Kak Amir Manurung. Silakan Kak Amir. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Julian, terima kasih Kak Alfianus. Pertanyaan karunia rohani atau tes karunia rohani di jemaat kita atau di gereja kita itu sudah lama dilakukan. Mungkin saya sendiri sudah 30 tahun yang lalu sudah mengikuti hal ini. Memang setiap kali dilakukan ada perbedaan hasilnya. Semua pimpinan kita mengatakan bahwa tes karunia roh ini sangat bagus. Tapi yang sangat disayangkan, kenapa ketika kita mengadakan pemilihan pimpinan kita, baik di jemaat, conference, uni, bahkan divisi yang saya pernah ikutin, tidak pernah dibicarakan karunia rohani lebih dulu. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, banyak mendapatkan pimpinan not the right man in the right place. Itu mungkin menjadi kenapa selalu sekali yang ditonjolkan dalam pemilihan adalah ya pertama mohon maaf kepada korps gembala kalau ada pendeta di sini, pendeta kan bisa saja kemana-mana, mereka sudah belajar itu semua topik, jadi dianggap bisa gitu. Tapi nyatanya mereka pun manusia biasa seperti kita yang bukan pendeta, mempunyai karunia roh yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa hal ini tidak pernah dilakukan lebih dulu di setiap pemilihan di seluruh lini, mulai divisi sampai ke jemaat kita? Terima kasih. Oke, jadi baru ada 2 dan sudah ada chat yang mulai membahas. Apa pendeta dulu atau saya bacakan chat? Ada Kak Sarlis yang katanya mau, Kak Sarlis ya, yang mau memberikan tanggapan. Jeffrey Ansa. Kak Jeffrey Ansa yang akan memberikan, dari Kak Jeffrey Ansa ya. Baik Kak Jeffrey Ansa, boleh memberikan tanggapan sebelum Pendeta Alfius. Jadi Pendeta Alfius itu adalah kunci jawaban kita. Mari Kak Jeffrey Ansa. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kan sudah bulan Agustus, 13 September ya, memasuki pemilihan anggota pejabat jemaat. Ini yang saya heran, kalau sudah mendekati bulan-bulan pemilihan ini, kenapa tua-tua jemaat itu menonjolkan diri kepada orang muda, yang mana mereka memperlihatkan bahwa mereka itu bisa menjadi ini dan itu. Bukannya mencari tahu orang muda itu karunianya apa dan lain sebagainya. Ini yang saya jadi bingung sekarang ini. Kenapa orang jemaat masih seperti ini sekarang? Oke. Itu saja Kak. Kebingungan Kakak ya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab kebingungan Kakak. Dan kita tidak biarkan Kakak berada dalam kebingungan terus-menerus. Apalagi bertahun-tahun lagi. Oke. Jadi saya ini kan ya untuk pertanyaan dari Kak Stanley Dimara. Ada seorang pemimpin yang dilihat oleh jemaat, oleh umum, tidak mempunyai karunia rohani sebagai seorang pemimpin, tapi dirinya ingin menjadi seorang pemimpin, dan jika dia tidak dipilih menjadi seorang pemimpin atau sebagai ketua jemaat atau anggaplah pemimpin di dalam departemen jemaat, itu dia akan mengundurkan diri, dan pada saat dipilih punya semangat yang kuat. Nah, ini bagaimana mensiasati atau membuat bagaimana kita menghadapinya. Oke, terusnya dari Bang Amir adalah bagaimana kita dapat, kenapa
kalau kita sekarang ini belajar tentang karunia roh, kenapa para pemimpin dan pemimpin kita mengakui mengenai karunia roh, kenapa mereka tidak menggunakan karunia roh itu untuk memilih para pemimpin baik dari level jemaat sampai level divisi yang menurut pengalaman Bang Amir. Kalau dari saya mungkin kasih komentar untuk Kak Stanley Dimara punya pertanyaan adalah mungkin sudah dikasih itu karunia rohani yang tadi saya sampaikan. Masalahnya adalah jujur nggak kita mengisi karunia rohani itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau saya baca di situ adalah berikanlah jawaban dengan jujur. Nah, masalahnya kadang-kadang kan kita pengennya, saya pengen jadi pemimpin, jadi semua yang pertanyaan yang berkenan dengan pemimpin, saya langsung jawab, yes, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Padahal ya mungkin sebenarnya cuma ya biasa-biasa saja begitu. Oke, itu kita langsung aja jawaban dari Kak Alfianus. Untuk Cat yang tadi dibaca ini masalah money dan lain-lainnya, saya abaikan dulu ya. Gimana? Oke, Pendeta Alfianus, mari silakan. Ya, terima kasih Kak Julian. Jadi koreksi sedikit, saya bukan final words ya, bukan kesimpulan. Jadi di sini banyak kakak-kakak senior, nanti tambahkan. Ini cuma pengalaman saja. Kalau yang pertanyaan dari Kak Stanley tadi, ini memang banyak orang-orang seperti ini di jemaat. Saya bicara konteks jemaat karena itu yang bisa saya lihat sebagai pendeta. Kalau di dalam kepemimpinan biasa kita belajar ada namanya invisible leader. Jadi pemimpin yang tidak kelihatan. Maksudnya dia punya jiwa pemimpin, tapi dibilang juga jiwa pemimpin tidak ya. Saya mau kasih contoh. Di jemaat ada orang yang kalau dia datang di gereja, dia punya tempat duduk pasti di situ terus, nggak bisa pindah. Kalau ada yang ambil tempat duduknya orang itu, jadi masalah. Mungkin ada di jemaat kakak-kakak seperti itu ya. Ini contoh invisible leader. Tadi Kak Stanley juga kasih contoh. Kalau tidak dipilih jadi ketua atau pemimpin yang lain, jadi tidak aktif dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan, apa respon kita terhadap invisible leader ini? Tentu di sini mungkin ada yang sudah sering dengan kelas kepemimpinan atau sudah memberi materi juga. Kita perlu bijak untuk menanggapi hal ini. Ini saya bicara kapasitas sebagai pendeta. Tentu kita harus jaga tadi itu roh. Semangatnya betul, orang-orang seperti ini semangat, tapi kadang kalau tidak tepat, maka bisa jadi dia tidak aktif, bahkan lebih parahnya dia sudah tidak mau masuk gereja dan sebagainya. Kita perlu bijak untuk menanggapi orang-orang yang seperti ini. Dan memang tadi Kak Stanley bilang, ada bagusnya ini tes karunia roh supaya dia sadar. Cuman memang tidak segampang itu juga, karena ini bicara masalah karakter. Ya, biar sudah kasih tahu di atas kertas, kau punya karunia bukan jadi pemimpin departemen atau bukan jadi ketua, mungkin cocok di bidang ini. Tapi kalau karakternya adalah invisible leader itu tadi, dia punya jiwa kepemimpinan, tapi bagaimana jelaskannya? Saya kira kita semua paham ini, tidak akan bisa berubah. Ya, tentu bisa berubah dengan kuasa Roh Kudus. Poin saya adalah kita perlu bijak dalam menghadapi orang seperti ini. Ya, saya baca tadi di komen-komen ini ada yang bilang basabar Jo, biasa orang-orang tua itu ya sudah tua gitu. Tapi saya yakin kakak-kakak yang senior sini mungkin ada pengalaman lain dengan orang-orang seperti ini. Yang jelas adalah ketika kita bicara karunia rohani, di dalamnya itu semuanya digunakan untuk pelayanan. Nah, seperti itu. Mungkin yang perlu kita tekankan kepada orang ini adalah ilustrasi tentang tubuh di dalam gereja. Tidak semua harus jadi kepala. Tidak semua harus jadi tangan. Ya. Dan ada waktunya
uh, uh, dengan sistem gereja kita, pemilihan dan sebagainya, di posisi itu orangnya akan berganti-ganti. Ya, saya kira kita semua punya budaya tersendiri di gereja masing-masing yang bisa mengatasi situasi ini. Dan sedapat mungkin kita perlu menghindari yang namanya konflik, walaupun itu pasti ada. Yang namanya gereja pasti ada lalang dan gandum. Poinnya adalah pastikan kalau ada ribut-ribut, jangan kita ini yang bikin ribut di sana. Jangan pemimpin-pemimpin yang bikin ribut. Kita harus jadi pembawa damai. Dan ini menuntun ke pertanyaan, bukan pertanyaan kayak gini. Dari Kak Amir tadi, ya orang punya senior di sini, kenapa tidak dilakukan ini tes karunia di pemilihan-pemilihan? Ya mungkin ini seperti fit and proper test untuk posisi jabatan. Nah, tadi kita tahu bahwa dasarnya karunia rohani ini semua untuk melayani. Ya kan? Kalau di jemaat saya, di jemaat yang saya layani beberapa waktu lalu, bukan sekarang, masih pendeta muda, tapi saya sudah pimpin pemilihan. Saya bikin tes karunia rohani. Tapi di tes karunia rohani itu kesimpulannya tidak ada per departemen. Oh ini cocoknya di departemen ini cocok, tidak ada kan? Kalau lihat hasilnya di tes karunia, semuanya memang untuk di bidang-bidang, ada beberapa bidang yang spesifik, tapi pada umumnya adalah ya digunakan untuk melayani karunia rohani itu. Jadi situasi pemilihan kita sebenarnya dengan yang ada sekarang, ya memang tidak bisa dihubungkan langsung dengan karena tidak dibikin tes karunia rohani, jadi seakan-akan orang yang dipilih tidak pada tempatnya. Nah, itu jadi dan kalau ditanya kenapa tidak dibuat seperti itu kalau pemilihan, mungkin saya bukan orang berkompeten untuk membicarakan itu. Ya, jadi ya itulah sistem organisasi kita. Ya mungkin besok-besok ada perubahan. Ya rencana tahun depan ada GC session, mungkin itu dimasukkan di church manual sebelum pemilihan, buat dulu inventaris karunia rohani, lalu semua ikut tes dulu. Ya mungkin saja, saya tidak tahu, tapi saya yakin Tuhan menuntun gereja ini untuk punya satu sistem tertentu di dalam memilih pemimpin-pemimpin rohani, dan apapun karunia rohaninya, kalau Tuhan sudah izinkan dia ada di sana, ya Tuhan akan mampukan. Ya kalau sudah menjadi hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah kembali ke motif pribadi. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Oke. Terima kasih, Pendeta Alfius. Saya pikir apa yang disampaikan adalah, kuncinya adalah, biarlah kita gunakan setiap karunia rohani yang ada di setiap orang, karena itu kan kalau kita belajar tadi pendahuluan awal adalah setiap orang diberikan karunia khusus. Nah, masalahnya adalah apakah mau dikembangkan ke arah yang mana? Itu adalah tanggung jawab kita, dan biarlah itu digunakan untuk pelayanan. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Kak Stanley, Bang Amir dengan Kak Jeffries Asla, ya supaya jangan bingung-bingung ya, tadi lakukan tes karunia rohani, dan biarlah kalau memang maunya di situ, berkeras di situ, biarlah itu diarahkan untuk pelayanan. Itu yang saya ambil. Oke, ada lagi dua yang tadi bertanya tadi. Kak Billy Tambun sama tadi Kak George Sokoy katanya ada. Oke, saya Kak Billy dulu, Kak Billy, Kak Janet dan Kak George Sokoy dulu ya, Kak George Sokoy, habis itu Kak Janet baru Kak Billy. Oke, gimana Kak George Sokoy, silakan. Oke, selamat malam. Kakak, saya izin kasih mati video. Terima kasih Pendeta Alfianus untuk materinya, luar biasa. Saya pikirin materi yang bagus. Pertanyaan saya, dalam kita mengadakan kegiatan atau acara gitu. Nah, di jemaat ini tidak semua anak-anak, tidak semua adik-adik kita punya
talenta yang sama seperti tadi sudah dijelaskan. Ya, mungkin ada yang pasif, ada yang mungkin lebih dari mereka. Nah, saat kita mau tampilkan mereka, sebelumnya kita latihan. Biasa anak-anak yang punya kemampuan ini, mereka seperti apa? Saya bisa. Jadi macam disuruh datang latihan tidak mau. Akhirnya kita ganti dengan orang lain yang memang dia punya bakat bukan di situ. Kita ganti, kita latih, akhirnya dia jadi dan siap tampil. Nah, sekarang sudah mau dekat hari hanya anak yang memang luar biasa kemampuannya, dia datang dan ganti dengan dia saja. Pas lihat begini bapaknya ketua jemaat, wah salah juga, bisa masalah juga. Jadi bagaimana kita saat kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita katakan kepada adik-adik kita di jemaat. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Kak George Sokoy, ini bagaimana menghadapi atau respon kita menghadapi anak-anak yang memang punya karunia rohani, tapi pada saat mau dilatih tidak mau, kemudian pada saat kita memilih anak yang lain yang mungkin tidak punya karunia yang sehebat yang sebelumnya, dan ternyata Tuhan gunakan untuk melayani dan orang itu melayani berhasil, tiba-tiba ada ada masukan dari yang punya ibaratnya punya pimpinan ya, ketua jemaat yang ternyata anaknya, jadi ada konflik interest ya, ada konflik interest dari jemaat. Nah, itu bagaimana? Kemudian mari Kak Janet ya, baru Kak Billy ya, tadi ada lagi yang Kak Janet, silakan Kak Janet. Kak Janet sudah ya tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Kak Pendeta Alfianus yang sudah membawakan materi hari ini. Kami dengan Kak Pendeta pernah satu kelompok nyanyi, choir. Jadi talenta yang sudah menjadi karunia rohani ya. Nah, pertanyaan saya mungkin agak bertolak belakang dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf karena ini pengalaman pribadi. Jadi sebenarnya saya orangnya kalau memang saya mampu, saya pasti akan iakan. Seperti contoh kemarin di rapat majelis jemaat, ada beberapa anggota majelis jemaat saya di sini. Di akhir-akhir rapat majelis jemaat, ada ketua jemaat yang menunjuk saya dengan salah satu teman kami juga yang ada di sini untuk menjadi satu tim di jemaat ya. Saya langsung iya karena saya tahu ya, saya yakin bisa. Jadi saya langsung bilang tidak ada pembicaraan, iya Pak Ketua, saya akan melaksanakan. Itu saya tidak ada penolakan karena memang saya tahu saya mampu. Namun sebelumnya balik lagi, terus terang saya pernah dipilih, saya dipilih di satu departemen yang menurut saya itu saya belum berkompetensi untuk ada di tempat situ gitu. Jadi terus terang saya menolak kepada majelis jemaat, bukan majelis jemaat tapi anggota pemilih waktu itu. Sudah 2 kali saya menolak karena saya tahu saya tidak berkompetensi untuk di departemen tersebut. Namun tetap didoakan dan dipilih. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah 5 langkah ini juga bisa menuju kepada istilahnya salah, quote unquote ya, artinya kita sudah bisa jadi gitu kita melihat orang ini mampu tapi ternyata tidak mampu menurut saya gitu, menurut orang yang dipilih. Bagaimana itu Kak Pendeta? Terima kasih. Saya harap keningnya pendeta nggak bertambah kerutannya, karena ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu, ternyata mampu. Pada saat kita bilang mampu, ternyata tidak mampu. Nah, itu bagaimana?
menyikapinya. Nah, itu ya pertanyaan Kak Janet ya, seperti itu ya kira-kira ya Kak Janet ya. Oke. Nah, kita simpan dulu, kita ke Kak Billy Tambun ya. Mana Kak Billy tadi? Kak Billy, silakan Kak. Baik, selamat malam. Jadi gugup mau bertanya ini karena Serpian juga bisa dikatakan senior di satu grup musik bersama Kak Janet dan Kak Marcel. Jadi tidak apa-apa. Sir, satu pertanyaan, mungkin ini satu case juga. Jadi kalau tadi berbicara soal mencari jabatan, jadi ada satu case ya ini, saya tidak mau sebutkan namanya siapa. Jadi yang saya tahu seorang pemimpin itu, dikatakan dia pemimpin kalau dia menyediakan regenerasi atau orang nantinya akan menggantikan dia sebagai pemimpin. Ya, salah satunya dari lima tahap karunia rohani tadi, bagaimana menginventaris, dan terus akhirnya itu libatkan dia dalam pelayanan. Yang menjadi pertanyaan, ketika satu case ini ada seorang yang memimpin dalam satu organisasi di dalam gereja, dia sudah menyediakan orang nantinya akan menggantikan dia. Dia sudah melihat orang ini secara karunia rohaninya dia bisa memimpin, sudah dipersiapkan, tetapi setiap kali pemilihan di dalam jemaat tidak memberikan kesempatan orang ini untuk memimpin. Maka timbullah orang yang memimpin di dalam jemaat itu, di satu organisasi itu, selama 4 tahun berturut-turut dia memimpin terus. Malah bukan dalam hal untuk menolak kepemimpinan yang diberikan, tetapi orang tersebut berpikir kalau saya terus yang memimpin di departemen itu, bagaimana adik-adik yang lainnya? Bagaimana yang saya sudah kumpulkan untuk karunia-karunia rohani dalam kepemimpinan itu bisa diberikan peluang untuk mendapatkan hal baru di dalam gereja. Jadi ketika mau diberikan di saat pemilihan dari jemaat, tunjuk lagi dia. Malah orang yang dipersiapkan untuk menggantikan posisinya, meregenerasi kepemimpinannya di jemaat tidak bisa. Mungkin ada saran dari Sir bagaimana itu meyakinkan akan jemaat, dan bukan berarti orang tersebut menolak akan kepemimpinannya, tetapi dia rasa harus ada adik-adik yang belajar untuk memimpin menggantikan dirinya guna meregenerasi jemaat yang lebih baik lagi. Mungkin itu Sir ada tips dan saran. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang cukup jelas ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin orang muda telah menyiapkan berdasarkan yang tadi 5 langkah untuk karunia rohani sudah ada, tiba-tiba ada juga pemimpin yang lain, ketua jemaat yang sudah menyiapkan dan langsung sampaikan ini. Jadi seperti ada bentrok ini antara karunia rohani yang satu dengan karunia rohani yang lain, gitu, dengan orang yang sudah disiapkan. Nah, itu bagaimana merespon. Yang terakhir untuk sesi yang kedua ini Kak Fandi. Silakan Kak Fandi. Ya, halo. Baik, terima kasih Kak Julian sudah berikan kesempatan. Tadi saya juga suka melihat, membaca komen-komen dari kakak-kakak. Saya rasa kita semua pernah mengalami ya, pernah menyaksikan sendiri. Tetapi saya mau bertanya begini, di jemaat itu kan kita ada pemilihan, dan tentunya tidak semua yang akan terpilih, kan begitu ya. Nah, tadi dalam penjelasan dari Kak Pendeta Alfianus mengatakan bahwa karunia rohani itu diberikan pada saat kita dibaptis. Berbeda dengan talenta sejak lahir. Tapi karunia rohani itu diberikan pada saat kita dibaptis. Artinya semua anggota jemaat itu yang sudah dibaptis punya karunia rohani, ya minimal 1. Nah, sedangkan yang terpilih kan tidak semua. Nah, bagaimana? Bisa kira-kira, bisa nggak sih kalau misalkan saya punya karunia rohani, karena saya tidak terpilih dalam salah satu jabatan di gereja, saya gunakan aja dalam pelayanan di luar. Artinya bukan di gereja. Karena bagaimana saya mau mengembangkan, kan Tuhan bilang jangan disimpan dalam tanah karunia rohani itu. Harus dikelola supaya berkembang. Nah, boleh nggak sih kita lakukan itu, karunia rohani kita itu di luar pelayanan dari gereja? Nah, seperti itu. Bagaimana kalau seandainya seperti itu, apakah itu dianggap menyimpang atau gimana? Ya, pendapat pendeta bagaimana kira-kira kalau seperti ini? Terima kasih.
Oke, Kak Pandi, terima kasih. Sebelum ke pendeta, banyak juga yang komentar-komentar di chat, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh pendeta Hafiz ini suatu hal yang menarik sehingga banyak memberikan komentar dan ini. Kalau di ini pasti banyak lagi. Oke, ada Kak Alfianus, boleh silakan langsung yang mau dikomentari. Karena Ya, saya terima juga kasih. bingung mau komentari yang mana. Silakan, Kak. Terima kasih kakak-kakak. Sekali lagi kalau ada yang ditambahkan, lengkapi, disilakan ya. Tadi yang pertama dari Kak Soko ya, kalau tidak salah ya, penyebutan namanya, minta maaf kalau salah. Ini menghadapi konflik. Kita sudah ada anak yang berbakat dalam satu bidang, diminta untuk handle, tapi karena malas tidak datang, ogah-ogahan, karena mungkin anggap ya saya sudah bisa, nanti hari H baru muncul, lalu tapi kita tidak mau persiapan yang tidak bagus, jadi tunjuk orang lain ya, itu case-nya tadi. Mungkin di sini yang harus lebih berperan adalah pembinanya, atau ya kalau misalnya itu acara Pathfinder, berarti dia punya pembina di kelas itu. Memang harus ada ketegasan di awal dari mau buat program itu bahwa saya tidak tahu budaya di jemaat masing-masing ya. Sebelumnya saya pendeta di salah satu jemaat besar juga di Manado, saya tidak usah sebut namanya. Tapi yang saya lihat adalah pembina atau pemimpin anak-anaknya di situ tegas. Jadi dari awal latihan mereka sudah bilang ada deal yang mereka putuskan, 3 kali tidak datang latihan diganti, mau sejago apapun diganti. Jadi di akhir nanti dari hasil latihan yang siapa yang akan tampil sudah ketahuan dan mereka sudah deal untuk itu. Masalah itu anak ketua jemaat atau salah satu pemimpin di gereja atau taruhlah dia donatur, orang terpandang. Kebetulan di jemaat yang saya di mana saya gembala beberapa waktu lalu itu, mereka tidak campur dalam hal itu. Jadi orang-orang tuanya menyerahkan sepenuhnya anak-anaknya dididik oleh mentor-mentor ini. Jadi mungkin perlu dipertegas saja di awal rules-nya bagaimana. Kalau kalian mau melayani, ikut kegiatan ini, bawa bagian ini, kalian harus rajin latihan. Karena perlu kita ingat di dalam pelayanan itu tidak hanya knowledge, tapi di sana harus ada spiritnya, motivasinya. Dan pelayanan yang tidak dipersiapkan dengan baik, walaupun dia hebat di bidangnya dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh di situ. Itu adalah satu indikasi bahwa dia tidak sungguh-sungguh untuk melakukan part itu, walaupun dia sangat bagus di sana. Belajar dari rasul-rasul, mereka semua bukan ahli di sana, tapi mereka punya passion. Tuhan Yesus melihat mereka punya kemauan untuk digunakan, jadi mereka bisa dipakai sebagai rasul. Mungkin itu untuk Kak Soko. Jadi menghindari konflik itu memang harus dipertegas rule-nya. Ya mungkin biasa ya di anak muda memang harus ada aturan. Ya aturan, dan itu juga bisa menjadi didikan buat mereka punya kedisiplinan dalam karakter. Berikut dia jadi pemimpin, punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bukan saat performance, tapi mulai dari persiapan, yaitu dari latihan. Kalau latihannya 7 kali, ya dia harus hadir 7 kalinya itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu bisa diatur di sana mungkin. Nah, yang berikut ini Kak Janet ini. Memang ini Kak Janet punya pertanyaan selalu begini. Ya. Saya juga pernah bikin hal ini. Tapi sebelum itu, saya percaya bahwa apapun hasil komite di jemaat, ini saya bicara dalam konteks pendeta, saya sebagai pendeta, mau komite itu ada intervensi manusia, atau ada intervensi Roh Kudus, atau intervensi roh lain, kalau itu sudah diputuskan, saya percaya Tuhan izinkan ya untuk something. Saya tidak tahu apa berikutnya, karena berbeda yang perlu kita pahami, berbeda Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan. Bisa saja Tuhan tidak kehendaki, tapi kalau sudah terjadi ya Tuhan pasti izinkan. Gitu. Ya. Dan kalau Tuhan sudah izinkan, ya itu harus dijalani.
Dampaknya adalah saya orang yang imani bahwa sekalipun manusia bikin salah, Tuhan bisa bikin betul. Dari setiap kenaifan manusia, kesalahan manusia, Tuhan pasti bisa bikin sesuatu yang positif dari situ. Contoh tadi, saya sadar saya punya karunia bukan di situ, tapi sudah dipilih untuk di posisi itu, pelayanan itu. Lalu saya baca komentar, ada bilang, pendeta mulai bujuk-bujuk, sudah, pasti bisa didoakan. Ya itulah tugas pendeta. Ya, majelis sudah pilih, nggak mungkin pendeta bilang, aduh, nggak cocok ngana di situ, no. Mengundurkan diri supaya komite pilih ulang, nggak bisa. Majelis sudah putus, pendeta memberi kekuatan gitu, dan itu betul, tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus kan, dan mungkin itu yang bisa digenapi di cerita talenta. Dia tidak punya kemampuan di situ, tapi Tuhan izinkan sudah dipilih di situ. Apakah disengaja ditaruh di situ, usaha beberapa orang, atau memang Roh Kudus tuntun orang-orang pemilih itu. Tapi ya kalau sudah terjadi, diterima, ya, dan dijalankan. Karena ingat, yang memampukan jemaat, ada banyak karunia, tapi satu roh. Itu yang perlu selalu diingat. Ada banyak karunia, tetapi satu roh. Mungkin itu saja untuk Kak Janet. Lalu Kak Billy tadi. Bagaimana, apa tadi ini? Oh iya, untuk ada satu generasi atau satu orang yang sudah dipersiapkan, ya. Tapi ketika pemilihan orang itu tidak terpilih ya, begitu tadi ya. Panitia pemilih, majelis pilihnya orang lain atau yang senior-senior itu. Padahal mungkin pemimpin itu sudah persiapkan dia punya generasi muda. Tapi saat hasilnya keluar, dia tidak terpilih. Begitu ya, Kak Billy ya. Ya, oke. Jadi, di sini yang saya bilang tadi. Ini peranan penting kepada pemimpin. Tadi kita konteks dalam seminar ini pemimpin pemuda. Di mana orang yang kita mau orbitkan, tanda kutip ya sebenarnya tidak ada kata mengorbitkan, ini bukan panggung, tapi maksudnya adalah dalam regenerasi kepemimpinan yang kita lihat punya potensi di sana, kita harus pintar-pintar untuk mempromosikan dia di jemaat. Dan saya yakin kalau tadi ada saya baca komentar, kalau jemaatnya tidak ada masalah, blok-blokan, ya kubu-kubuan, proses regenerasi yang normal ini pasti berjalan dengan lancar. Yang jadi masalah adalah kalau jemaat itu memang ada konflik. Yang diregenerasi ini, yang dipersiapkan pemimpin muda ini adalah dari kelompok A, tiba-tiba panitia pemilih sama dari kelompok B. Ya sampai Tuhan Yesus datang tidak akan terpilih orang ini. Nah, itu sebabnya dalam proses memasukkan kecocokan karunia rohani ini di dalam posisi atau pelayanan dalam jemaat, perlu tuntunan roh. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ini yang kita bicarakan di sini adalah teori yang ideal. Teori yang ideal. Faktanya di jemaat, pasti jemaat punya masalah masing-masing. Dan itu yang perlu kita gumuli bersama. Bagaimana supaya proses kepemimpinan kita dalam jemaat sesuai dengan Alkitab yang ideal bagaimana. Yang terakhir Kak Fandi, bagaimana kalau kita punya karunia rohani tapi tidak terpilih dalam salah satu pegawai jemaat. Betul ya Kak Fandi tadi ya. Bagaimana, apa bisa kita melayani di luar? Ini maksudnya melayani di luar ini hal rohani juga, tapi di luar dari jemaat kita. Oke. Ya tidak masalah, karena memang poin dari apa namanya, tugas kita adalah reach up, reach in, reach out gitu. Jadi memang kita punya ladang penginjilan, karunia rohani ini bukan dipakai hanya hari Sabat dalam gereja, baca berita mission, MC acara sekolah Sabat, khotbah. Pelayanan kita itu di luar gereja. Maksudnya wujud pelayanan kita itu sebenarnya di luar gereja. 1 kali 24 jam selama 7 hari. Jadi tidak masalah. Gereja adalah hanya wadah. Dan yang perlu kita ingat, ilustrasi tubuh, gereja adalah tubuh itu, setiap anggota tubuh, bukan berarti
setiap tubuh itu adalah anggota majelis gereja atau pegawai jemaat. Nah, itu yang perlu kita ingat. Tidak terpilih jadi pegawai jemaat pun bukan berarti kita tidak punya tempat di dalam tubuh gereja. Bukan berarti kita tidak punya part atau bagian di dalam tubuh gereja. Untuk melayani tidak harus jadi pegawai jemaat, tidak harus jadi majelis. Tapi kalau misalnya kita rasa, aduh, potensi saya, karunia saya ini lebih cocok, mungkin saya bisa lebih maksimal kalau menjangkau keluar, ya tidak masalah. Karena di gereja pun ada pelayanan perorangan, jangkauan keluar, dan sebagainya. Dan mungkin di dalam sistem gereja kita itu sudah diakomodir dengan adanya kelompok-kelompok kecil. Mau kelompok unit sekolah sahabat, kelompok bersaksi, pendalaman Alkitab, banyak macamnya. Di kelompok kecil ini, kita bisa punya peranan yang lebih besar di sana. Ya. Jadi itulah mengapa salah satu aspek pentingnya dengan kelompok-kelompok kecil, agar semua bisa menuangkan dia punya karunia rohani, bakat, passion di dalam pelayanan. Mungkin itu saja dari saya. Silakan kakak-kakak yang lain kalau ada tambahan. Oke, dari tambahan mungkin dari Kak Raymond. Andrew, silakan Kak Raymond. Silakan Kak Raymond. Ya, terima kasih. Saya sudah buka di chat tadi bahwasanya karunia roh yang Tuhan berikan itu bukan cuma hanya karunia administrator, harus jadi ketua, harus jadi pemimpin. Tidak semuanya jadi pemimpin. Itu nomor satu dulu. Dan yang prinsip utama dari karunia roh ini adalah untuk membangun jemaat. Kan membangun jemaat tidak harus jadi ketua. Saya sangat bangga pada waktu saya dipilih menjadi anggota diakon. Saya diurapi, oh puji Tuhan. Saya tidak harus jadi ketua, saya sudah jadi anggota menjadi diakon, sudah dipuji. Saya sudah merasakan, sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi yang saya sudah buka di chat tadi, kalau nanti ada seorang yang sudah terpilih sebagai pemimpin, baiklah kita akan melengkapi, kalau dia ada kekurangan di sana, kita yang melengkapi kekurangan itu. Jangan biarkan dia jatuh dalam kelemahan itu. Kita kawal dia sebagai pemimpin sampai dia sukses. Kalau nanti akhir tahun berganti orang lain, kita kawal lagi. Seperti begitu. Nggak perlu semua jadi Musa, semua jadi Daud, nggak perlu. Tapi jangan kita jadi Saul. Begitu jadi pemimpin, ketahuan kita punya jelek dan kita melawan Tuhan. Nah, itu saja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Raymond. Jadi itu kayaknya untuk pertanyaan Kak Stanley Dimara. Jadi dengar itu Kak Stanley Dimara. Lengkapi, doakan. Oke, jadi kalau saya ya tadi udah disampaikan, doa itu besar kuasanya. Walaupun kita nggak mampu, biarpun kita dipilih tidak mampu, dan keputusan majelis sudah menyatakan kita mau jadi apa di situ, jalankan. Karena apa? Dengan doa dukungan dari majelis itu, doa dari pendeta dan dari teman-teman yang mendukung kita akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Tadi memang diizinkan Tuhan ya, berarti ya bukan kehendak Tuhan tapi diizinkan Tuhan. Ya pada saat Tuhan izinkan itu terjadi, jalani dan lihat Tuhan punya kuasa. Lihat cerita dari Yunus, biar dia mau lari kemana, tapi kalau Tuhan sudah bilang, dia izinkan Yunus lari ke Tarsis, tapi tengah jalan ikan makan, baliknya nyampainya ke Niniwe juga. Ingat ya itu ya, jadi doakan untuk yang Kak Janet itu, doa itu besar kuasanya. Oke, ada lagi, kita tinggal punya 5 menit lagi, jadi Kak Amir, ini mudah-mudahan komentar ya Kak Amir, silakan Kak Amir. Silakan Kak Amir. Ya, terima kasih Kak Julian. Mungkin saya boleh mau bukan nasihat lah ya, karena kita banyak bertanya di sini tentang hal-hal kepemimpinan ini. Cuman saya mau sampaikan saja, semoga tidak ada di antara kita
yang mengaku sekarang di sini sebagai pemimpin melakukan hal yang sama di jemaat kita ketika kita kembali ke jemaat. Saya mau kasih satu pengalaman. Saya mohon maaf, bukan kesombongan ya, cuma mau cerita saja nih Pak Pendeta Alfianus ya. Saya salah seorang pendiri Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat MP Haryono. Ketika itu saya masih muda, belum menikah, dan saya menjadi ketua PA yang pertama di sana. Ketua PA maju berapa kali, terus berapa kali jadi anggota majelis, bertukar-tukar, saya terpilih jadi ketua. Ketua tahun pertama, saya masih mikir-mikir apa mau lanjut tahun kedua. Tahun kedua saya terpilih jadi ketua, di situ baru saya terpilih, saya sudah memikirkan siapa yang saya akan pilih menjadi ketua ketika saya mau turun dari ketua tahun berikutnya. Jadi setengah tahun saya sudah mulai iming-imingkan di gereja, saya sudah mulai approach tua-tua jemaat termasuk gembala, bahwa kita akan membuat peraturan, seorang itu menjadi ketua hanya boleh 2 tahun. Jadi 2 periode waktu itu. Itu karena saya sudah mulai approach, setuju dan tidak setuju, tapi karena kebetulan saya sudah 2 periode terpilih, waktu dipilih saya menolak, saya tidak mau jadi ketua. Karena saya sudah propose itu. Tapi saya tidak menolak diminta menjadi pegawai jemaat yang berikut. Nah, di mana pada saat itu saya katakan sama pendeta, sama majelis, saya tidak mau dipilih lagi jadi ketua karena saya sudah punya pemikiran untuk memilih si A. Tetapi tolong jangan ditolak saya jadi anggota diakon. Itu apa dikatakan oleh Kak Raymond tadi. Jadi seketika saya turun dari ketua, saya tahun berikutnya langsung menjadi diakon lagi. Itu yang dikatakan bahwa kita masih tetap di dalam tubuh itu, jadi jangan keluar gitu lah. Jadi harusnya kita sebagai pemimpin di sini atau bahkan calon pemimpin, apa yang sudah kita pelajari dari karunia roh ini, banyak kok yang punya karunia roh yang berbeda-beda, banyak yang bisa jadi pemimpin di gereja kita. Tapi apakah kita mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengembangkan karunia rohnya di situ? Saya harap mungkin himbauan saya kepada kakak-kakak semua di sini. Ketika kita sudah mengetahui ini, ketika itu kita bicarakan di sini, mari kita lakukan itu juga. Jadi kita menjadi pelakunya, agar jangan kita yang menjadi gontok-gontokan dalam pemilihan itu nanti. Dan biarlah ketika ada pemilihan, kita malah mengajukan adik-adik kita yang sudah kita bina menjadi pemimpin-pemimpin di sana. Banyak tempat di mana adik-adik kita yang masih muda bisa menjadi pimpinan-pimpinan pimpinan-pimpinan di jemaat, mungkin pimpinan jadi sekretaris kah, jadi departemen head yang lain, tidak harus menjadi ketua, tetapi boleh saja kalau mau jadi duduk di majelis silakan, tapi ada juga yang tidak mau duduk di majelis silakan juga, senyum-senyum aja jadi terima tamu selama 52 sabat setiap tahun. Saya pikir itu menjadi satu karunia roh yang sangat luar biasa, yang boleh mengajak orang tamu-tamu masuk ke dalam gereja. Mungkin itu himbauan dari saya ke Pendeta Alfianus. Terima kasih Kak Julian. Terima kasih. Terima kasih Bang Amir ya. Nah, ini yang terakhir saya pikir untuk ini, karena tadi sudah dibuka oleh Pendeta Muda Alfianus Salempang, kita dengarkan dari Pendeta Senior, Pendeta James Hajo. Silakan Pendeta James Hajo. Terima kasih Pendeta Alfianus, makasih banyak. Materi yang sangat relevan dengan gereja. Jadi saya punya pesan cuma 2. Yang pertama, bedakan antara jabatan rohani dan karunia rohani. Tanpa jabatan rohani, karunia rohani itu tetap bisa dijalankan. Jadi jabatan rohani itu tidak mempengaruhi karunia rohani. Biar tidak ada jabatan sekalipun, karunia itu tetap bisa kita jalankan. Yang kedua, masalah motivasi. Kita harus punya motivasi benar. Tadi saya lihat banyak perbincangan karena motivasi saja itu. Apa tujuannya menjalankan karunia? Kalau kembali ke tulisan Rasul Paulus, sebenarnya sudah jelas. Di 1 Korintus, buku 1 Korintus, diulang 2 kali. Di 1 Korintus 12, sama 1 Korintus 14. Pertanyaannya adalah,
apa yang ada di tengah-tengah itu, 12 dan 14 itu. Sekalipun kita bisa berbahasa seperti bahasa malaikat sekalipun, kalau kita tidak punya motivasi yang benar, yaitu kasih, itu sama dengan gong gitu. Jadi tidak ada gunanya. Sekalipun bisa menyerahkan tubuh untuk dibakar, tidak ada gunanya semua itu. Nah, itu sebabnya saya pikir dua hal ini yang mungkin kita bisa didik ke orang muda. Jangan terpengaruh dengan jabatan rohani. Saya tidak pernah percaya bahwa jabatan rohani itu yang membuat saya punya karunia rohani ini ada. Karena Roh Kudus yang kasih, bukan jabatan. Tanpa jabatan saya punya karunia rohani yang bisa dijalankan buat Tuhan. Karena Roh Kudus yang berikan. Tidak semua pimpinan itu pemimpin. Tidak semua pemimpin harus jadi pimpinan. Nah, itu sebabnya memang perlu motivasi saja. Tidak perlu sampai promoting diri. Kita ikuti petunjuk Tuhan saja. Tidak perlu kampanye. Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita bisa kita didik untuk menjalankan karunia. Bukan untuk memperebutkan jabatan rohani, tapi karunia rohani. Terima kasih. Amin. Amin, Pendeta James. Ini memang luar biasa kalau udah bicara nih, luar biasa. Mohon maaf kakak-kakak, waktu kita sudah lewat 5 menit. Jadi kami persilakan untuk Pendeta Alfianus Salempang memberikan closing statement dan mungkin doa tutup untuk kita semua untuk kegiatan ini. Nanti setelah itu pengumuman dari Kak Jimmy. Mari silakan, Pendeta. Ya. Jadi terima kasih. Saya pikir tadi Kak Pen James Halio sudah menyampaikan apa yang menjadi intisari kita pada malam hari ini. Karunia rohani dipakai untuk melengkapi pelayanan jemaat kita dan tidak ada hubungannya dengan jabatan rohani. Ya, karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus, tidak ada pengaruhnya dengan posisi kita saat ini, dan karunia rohani ini bisa jadi maksimal, bisa jadi berkat buat orang lain kalau motifnya benar. Kalau motifnya salah, maka itu bisa jadi makan puji. Jadi mesti bijaksana, tidak bijak sini, apalagi ya itu tadi yang saya bilang. Jatuh-jatuhnya kalau motivasinya salah, segala kelebihan yang kita punya ini hanya berasal dari Tuhan, dan all to the glory for God. Ya, semua dikembalikan untuk Tuhan saja. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin Pendeta Alfianus boleh berdoa. Oke, mari kita semua tutup pertemuan kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan, Bapa Sorgawi, Khalik Pencipta kami, yang menjadi penebus dan pemelihara hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang indah malam hari ini kami telah gunakan untuk mendalami kehendak Tuhan melalui pelatihan atau seminar tentang materi pelayanan. Terlebih khusus bagaimana kami boleh mengenali karunia rohani yang ada dalam diri kami sendiri dan juga di dalam setiap diri anak-anak muda yang ada di jemaat kami. Hamba berdoa khusus untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang sudah mengikuti pembahasan ini, berdiskusi bersama-sama, bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Kiranya kami semua dimampukan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menjadi pemimpin di tempat kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing, tidak hanya di dalam jabatan pelayanan, jabatan rohani, tetapi dimanapun Tuhan mengizinkan kami untuk pergi, apapun posisi kami dalam jemaat, kami boleh memaksimalkan potensi kami, karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kami, dan kami boleh memberikan juga semangat kepada para pemuda-pemuda junior yang akan melanjutkan kepemimpinan di dalam gereja di masa yang akan mendatang. Hamba berdoa untuk masing-masing kami semua ya Bapa, dalam setiap pelayanan kami semua, biarlah Tuhan mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kepada siapa saja kami bertemu, kami boleh menjadi senjata yang ampuh untuk memasyurkan pekabaran Tuhan, dan lebih daripada itu,
menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk janji setiamu yang menjadi bagian kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan terima kasih karena Engkau akan bersama kami hari ini sampai Engkau datang menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita patut berterima kasih kepada